Literasi digital. Pada masa digitalisasi, setiap individu perlu mengetahui bahwa literasi digital merupakan kecakapan penting yang dibutuhkan untuk beradaptasi di zaman yang penuh dengan lautan informasi. Kecakapan ini yang dapat menjadi bekal dalam mengantisipasi penyebaran informasi negatif. Literasi digital sama pentingnya dengan membaca, menulis, dan pembelajaran ilmu lainnya. Setiap orang hendaknya dapat bertanggung jawab terhadap bagaimana menggunakan teknologi untuk berinteraksi dengan lingkungan sekitarnya, termasuk juga kesadaran serta berpikir kritis dalam penggunaan teknologi di kehidupan sehari-hari. Adapun 4 pilar literasi digital, yaitu yang pertama digital skills, yaitu cakap bermedia digital, yang kedua digital culture, yaitu budaya menggunakan digital, yang ketiga digital ethics, yaitu etis menggunakan media digital, dan yang keempat digital safety, yaitu aman dalam bermedia digital. Digital skill atau keterampilan digital merupakan kemampuan memahami dan menggunakan perangkat keras dan lunak untuk kehidupan sehari-hari secara efektif. Skill ini tentu dapat mempermudah dalam banyak hal dalam aspek kehidupan. Contoh penerapannya yaitu mengoperasikan perangkat handphone dalam menggunakan aplikasi Shopee dalam pembelian makanan secara online. Kita tidak perlu lagi keluar untuk mengantri membeli makanan tersebut dengan datang langsung ke restonya. Sekarang sudah dapat dilakukan dengan menggunakan aplikasi Shopee Food yang telah tersedia. Hal ini tentunya dapat memudahkan kita dalam kehidupan sehari-hari. Digital culture merupakan prasyarat dalam melakukan transformasi digital, karena penerapan budaya digital lebih kepada mengubah pola pikir agar dapat beradaptasi dengan perkembangan digital yang ada. Pada prosesnya, digitalisasi tidak hanya memindahkan proses secara manual menjadi digital atau aplikasi, tetapi harus mengarah pada budaya digital di lingkungan yang dapat memberikan manfaat lebih dengan pemanfaatan teknologi. Contoh penerapannya yaitu dalam pembayaran berbasis dompet digital QRIS yang diluncurkan pemerintah melalui Bank Indonesia. Pembayaran menggunakan dompet dan gawai digital telah menjadi fenomena yang sangat lumrah dalam bertransaksi ekonomi di masa sekarang karena sifatnya yang lebih cepat, mudah, sekaligus murah. Semakin banyaknya penggunaan ponsel cerdas ditambah dengan regulasi yang mendukung telah mendorong perubahan gaya hidup konsumen di Indonesia. Dengan menggunakan QRIS, terjadi perubahan pembayaran dari uang tunai menjadi uang non-tunai. Pentingnya digital ethics yang dapat dilakukan dengan cara berpikir kritis, kreatif, dan inovatif, serta mampu memecahkan masalah dalam mengambil keputusan, berkomunikasi dengan lebih lancar, berkolaborasi dengan banyak orang, dan bekerja sama melalui komunikasi dan kolaborasi. Dengan adanya tantangan literasi yang meliputi arus informasi yang banyak, konten negatif, serta minimnya pemahaman tentang Undang-Undang ITE, pengembangan etika digital di dunia maya harus melalui keteladanan dan pembiasaan sepanjang waktu dalam kehidupan sehari-hari. Contoh penerapan yang dapat dilakukan yaitu pada saat mendapatkan pesan di media sosial yang berisikan informasi yang belum dibuktikan kebenarannya yang disebut hoax. Hoax merupakan usaha untuk mengakali atau menipu pembaca untuk mempercayai sesuatu, padahal berita tersebut palsu. Adapun ciri-ciri berita hoax antara lain dapat mengakibatkan kecemasan, kebencian, permusuhan, serta sumber berita yang tidak jelas, yang bermuatan fanatisme, serta juga judul yang cenderung provokatif. Cara mengatasi hoax yang dapat dilakukan dapat dengan cara menahan diri untuk berkomentar dan membagikan berita jika belum jelas kebenarannya, serta mencari informasi berita tersebut dari beberapa sumber yang terpercaya. Digital safety merupakan kemampuan akan pentingnya meningkatkan kesadaran atas perlindungan data pribadi dan keamanan digital dalam kehidupan sehari-hari secara hati-hati dan bijak.
Tujuannya yaitu untuk menjaga keamanan aset-aset digital yang dimiliki dalam mengakses informasi yang ada di tengah arus digitalisasi. Penerapannya dapat dilakukan dengan cara membuat susunan password yang rumit dan kuat, secara berkala mengganti password, mengaktifkan verifikasi 2 langkah sebagai tambahan keamanan, dan jangan lupa untuk melakukan logout setelah masuk ke jejaring media atau akun pribadi. Sekian demonstrasi 4 pilar digital dalam kehidupan sehari-hari. Semoga dapat meningkatkan pemahaman kita dalam bermedia digital. Terima kasih.